Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik sama gue Fadil sekali di Zero Knowledge Podcast. Week 18 sudah selesai, berarti musim 2021 udah selesai. Regular seasonnya udah selesai tapi buat tim-tim kalian yang masuk playoff kayak gue nih, we are going to Super Bowl. Kirain udah farewell gitu, Big Ben. Iya, kayaknya udahan aja nggak lanjut postseason. Ternyata lanjut. Udah nangis-nangis kemarin. Udah nangis-nangis. Ternyata tadi gue nonton, gue jantungan lagi. Kebiasaannya emang dari kemarin. Sebenarnya lo kalau misalkan mau terima kasih ke siapa ya, Dil ya? Lo terima kasih kepada orang yang dibalik. Oh iya, gue ini. Nanti ya pas match Steelers ya dibahas, gue mau kasih kredit dulu, tapi sebelumnya gue mau bilang satu kata, Duval. Jadi udah, kalau gitu langsung aja kita review week 18. Tapi sebelum mulai jangan lupa seperti biasa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL Indonesia. Like, comment, share video ini. Semua sosial media kita udah kita tulis di deskripsi video ini. Langsung join semuanya biar apalagi nih playoff. Wah, lu miss dikit playoff. Udahlah, ketinggalan jauh, beneran jauh banget. Jadi yaudah, kalau gitu kita bacain hasil skor di week 18. Yang pertama yang 2 game main di hari Minggu waktu Indonesia ya. Ada 2 Chiefs sama Broncos, yang menang Chiefs 28-24. Nih Chiefs menangnya ini ya. Pick six apa fumble recovery? Gue lupa. Fumble recovery ya, Nick Bolton ya. Dari rookie-nya Nick Bolton. Iya, Nick Bolton. Nah. Jadi Chiefs udah ngunci seat kedua. Terus Cowboys lawan Eagles. Gila, Cowboys week terakhir aja masih aja mainnya niat ya. Udah gitu udah Prescott 5 touchdown lagi. Ya ampun, nih skornya 51-26 dan skornya pertama kali dalam sejarah NFL berarti skorigami. Skorigami ke berapa nih? Skorigami ke kalau musim ini ke-6. Kalau dalam sejarah kalau nggak salah 1072. Wow. 6 skorigami ya? Banyak. Iya, makanya. Nah, banyak 6 skorigami. Next. Ini yang hari Minggu, yang hari Senin ini ya, barengan. Nggak barengan sebenarnya, tapi satu hari. Ada jam 1, ada jam 4, ada yang jam 8. Ya, seperti biasa. Sesi NFL 3 sesi. Saints lawan Falcons menang. Saints 30-20, tapi sayangnya 49ers menang, jadi Saints menangnya sia-sia ya. Jadi resmi nggak masuk playoff. Buccaneers lawan Panthers menang. Buccaneers 41-17 ya. Ini buat perenggangan otot Brady dan lain-lain ya. Iya. Jadi pemanasan aja sebelum masuk wildcard. Yoi. Terus Steelers Ravens, we are going to Super Bowl. Anjir. Itu kalau lo tahu urinating tree pasti lo tau kan dia sering kayak gitu. Nah, itu gue kasih kredit ke dia ya. Ini urinating tree. Gila 16-13 gue tuh nonton, ini serius mau seri lagi ya apa gimana? Gue juga abisnya juga udah bodo amat lah, nggak masuk playoff juga biar aja, bisa kalau masuk playoff bakalan dibantai. Ya tuh menang aja lawan Ravens. Ya ampun, padahal udah farewell, kayaknya udah sempat ketinggalan berapa poin ya itu kayak masuk quarter 4. Kalau nggak salah awal-awal kan mimpin 3-0. Nah, terus ketinggalan 10-6. Yes. Nah, terus ditamain jadi 13 sama. Ya udah, terakhir total Steelers nendang field goal. Yang ini terbahas ya. Karena ini kita bakal bahas ini nih. Terus WFT lawan Giants, menang WFT 22-7. Next adalah nih udah dua tim gak jelas, apalagi Giants ya ampun, 3rd and 9 QB sneak maunya apa ya? Itu bener-bener nggak masuk akal sih, gue nggak bisa nyari alasannya kenapa ya. Itu udah play bing bong banget. Itu lolcow itu kalau misalkan kata urinating tree ya. Iya, lolcow ya. Lolcow. Terus Vikings lawan Bears menang. Vikings 31-17. Ini katanya kemungkinan game terakhirnya Mike Zimmer sebagai pelatihnya Vikings. Karena memang Mike Zimmer ini gak konsisten sebenarnya, gak konsisten banget. Iya. Ya kan? Terus next Dolphins sama Patriots menang. Dolphins 33-24. Dolphins bisa sapu bersih Patriots musim ini, dan karena Dolphins menang, Patriots gak
jadi juara AFC East karena Bills yang lagi-lagi juara buat 2 tahun beruntun. Nah, next ini Jaguars lawan Colts. Menang Jaguars. Duval. Aduh, offense wins missing itu weh. Dan sebenarnya gini loh, gue mau kasih sebuah fakta menarik ya. Sebelum match ini, Colts itu gak pernah menang di kandang Jaguars selama 6 game beruntun. Yes, berarti 6 tahun berturut-turut. Iya, berturut-turut. Gue kira ya Jaguars udah hancur gini, berarti streaknya nggak lanjut lah ya. Tahu-tahu masih lanjut. Berarti sekarang 7 game beruntun belum pernah menang. Mana sih? Colts di kandang Jaguars. Alah. Ini sampai ditarik ke belakang ke eranya Andrew Luck loh. Andrew Luck yang masuk AFC Championship itu 2014 kan. Terus habis itu 2018 sempat masuk playoff juga. Ternyata Kryptonite-nya justru malah tim yang terlemah. Iya, makanya. Kalau lu inget Jaguars musim kemarin menang cuma sekali doang, itu menangnya ya di kandang lawan Colts. Iya. Yang satu-satunya doang ya, Iya, satu-satunya yang week 1 lagi menangnya kan. Habis itu 15 kalah, losing streak. Terus Titans lawan Texans, tim lawan nih, menang Titans 28-25. Titans menang berarti Titans mengunci seat pertama di AFC, berarti Titans yang akan WFH di playoff-nya AFC. Terus Lions lawan Packers, menang Lions 37-30. Cuman ya Packers kan mainin starternya setengah game. Setengah game aja, ngapain main full? Pemanasan buat backupnya aja sih sebenarnya. Iya, buat perenggangan aja, siapa tahu kenapa-napa kan, ya kan. Tapi dari game ini sih udah kelihatan nih kayaknya Amon-Ra nih cocok nih kali ya kalau buat main fantasy, diambil di awal-awal round ya. Middle round lah minimal. Middle round ya. Middle round 4 atau 5 nih. Oke. Makasih. Terus Browns lawan Bengals yang menang Browns 21-16. Ya karena Bengals Buronya nggak main dan lain-lain juga nggak main ya. Ya Chase kayaknya cuma nangkap sekali Chase cuman dikit doang. Jadi ya udah ya. Itu juga waktu itu kemarin tuh Chase buat ini aja sih, buat mecahin rekornya Jetas doang. Iya benar. Nah terus next Bills lawan Jets yang menang Bills 27-10, berarti Bills yang juara AFC East buat 2 tahun beruntun. Next 49ers lawan Rams yang menang 49ers 27-24, padahal ini 49ers udah ketinggalan loh, tapi masih bisa overtime dan menang, dan berarti 49ers yang masuk playoff. Saints gak jadi masuk playoff. Garoppolo, wah yang sering banget kita ragukan, tahu-tahu masterclass ya. Wah. Dia justru kayaknya harus dimarahin dulu kayaknya, harus dikata-katain dulu, baru dia mulai bangkit gitu. Mulai bangkit, iya benar. Iya. Terus Cardinals lawan Seahawks yang menang Seahawks 38-30. Terakhir ini game ini kalau kejadian sumpah ini Rick menurut gua Rick ini. Katanya kalau misalkan ini kejadiannya beda lagi, itu tuh lu mau banting kamera atau gimana tadi dia? Itu kalau beneran kejadian gue kayak nonjok TV sih, Pak. Nonjok TV gue bener dah. Gue stres anjir, ini kenapa nih beneran mau diseriin anjir. Dikirain bercanda, tapi beneran mau diseriin, tahu-tahu untungnya Raiders menang lawan Chargers 35-32. Udah gitu gue udah deg-deg ada nih kayak nonton Steelers nih. Wah, anjing nih. Sampai overtime, sampai habis gak ada yang gak ada yang overtime lagi. Gak ada yang timeout lagi. Nah, tapi kita bahas ntar ya. Okay. Jadi udah, itu semua skor-skornya di week 18 kita bahas ya. Yang game-game, khusus game-game yang penentu playoff. Kita bahas yang pertama itu Colts lawan Jaguars, yang menang Jaguars 26-11 nih. Kenapa ini Carson Wentz? Aduh. Ya, Jonathan Taylor mesti marahin Carson Wentz sih bener-bener nih. Dia basically itu ngancurin kesempatannya JT buat menang MVP. Karena MVP itu bener. Terakhir kali kapan ya yang mereka menang tapi nggak masuk playoff? Udah lama banget. Iya. Jadi ini basically udah kita bisa rating JT off dari MVP discussion gara-gara Carson Wentz-nya salt. Carson Wentz. Lucu banget sih ini. Bener-bener. Karena pertandingan kemarin tuh lawan Jaguars dia 185 yards, 1 touchdown, 1 interception, 74,6 pass rating, dan dia got outshown, kalah sama Trevor Lawrence kemarin tuh 111,8 passing rating, 2 touchdown juga, no interception.
Ini benar-benar first round yang kebuang percuma sih dari Colts buat dapetin Wentz. Dan ada diskusi lagi kalau Colts ini lagi cari QB alternatif kalau misalkan mereka udah nggak percaya lagi sama Wentz ya. Ada yang bilang katanya Russell Wilson, Kirk Cousins, atau yang rada realistis mungkin kayak Jameis Winston, atau trade for Gardner Minshew. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi Wentz ini posisinya mulai terancam lagi ya, walaupun musim ini dia at least bisa improve dari musim lalu yang benar-benar jelek banget musimnya. Jadi ini off season bakal jadi diskusinya buat Colts dan para coachnya, terutama Frank Reich sama Frank Ballard. Mereka masih yakin sama Carson Wentz nggak? Mereka atau mereka pilih QB lain in the future? Dan ya sebenarnya tim mereka juga nggak yang build around QB juga sih. Mereka build around running game, solid defense, dan special teamnya juga pretty good. Walaupun si Blankenship kan sempat cedera, ganti sama Money Badger. Ya. Jadi tim mereka tuh nggak benar-benar QB reliant kayak beberapa tim lain di NFL. Jadi kalaupun Carson Wentz mungkin bukan jawaban yang pas buat mereka, ya mereka bisa move on dari Carson Wentz dan bisa pilih QB lain. Mungkin problem satu lagi adalah Carson Wentz ini kan kontraknya gede, jadi mungkin mau dirilis juga mereka kena dead cap, terus habis itu mereka mau di-trade siapa yang mau ambil kontraknya. Jadi ya we'll see buat 2022 ini Carson Wentz bakal stay atau move on. Oke, nah Jaguars ini kalau lo lihat Trevor Lawrence gimana? Apakah dia di game terakhir udah ngasih lihat potensinya yang menurut gua di rookie season aja, ingat di rookie season aja menurut gua dia bust. Rookie season aja, gua ngitung sophomore ya kan biasanya pada bilang give him a chance, kasih kesempatan ya. Ini rookie season aja konteksnya gitu. Kalau rookie season menurut gua Trevor Lawrence bust. Tapi dari lu Kak di match lawan Colts ini Trevor Lawrence kasih lihat potensinya nggak? Banget kasih lihat potensinya karena Colts ini juga walaupun mereka starternya banyak yang injured juga, mereka juga bukan tim sembarangan dan mereka kemarin kan motivasinya juga untuk menang dan masuk playoff dan bisa ngalahin tim yang lagi berjuang itu ya salah satu indikasi kalau tim Jaguars ini at least mereka punya something lah gitu, ada something yang bisa mereka bawa ke 2022. Dan dengan kemungkinan ini banyak juga kandidat head coach yang lu udah sempat bahas juga di live IG kemarin, ada beberapa kandidat Jaguars head coach yang udah lu sebut. Ya at least mereka tahu lah kalau mereka ini punya young core, mereka punya QB plus Trevor Lawrence yang nggak boleh disia-siain banget nih ya. Gue kasihan sih kalau sama Trevor Lawrence itu treatmentnya bisa jadi kayak lebih parah dari Andrew Luck. Andrew Luck at least bisa berjuang gitu, punya tim yang kompeten lah. Lawrence nggak ada. Lawrence ini basically punya James Robinson dan udah, that's it. Dan itu pun dia sempat IR. Jadi kalau mau lihat perkembangan Trevor Lawrence, gua rasa kita bisa lihat di sophomore season yang musim depan. Karena musim ini dia nggak punya siapapun yang bisa dia pakai buat jadi weapon. Iya karena ya kalau Andrew Luck dulu kan at least ada kayak dulu Andrew Luck ada pas rookie season T.Y. Hilton, ada Reggie Wayne juga ya? Iya. Reggie Wayne akhir-akhir kan? Ada double TE-nya, dia ada Coby Fleener sama Dwayne Allen. Jadi defense-nya juga still pretty good lah. Nah, jadi ya kita lihat nih karena kan Jaguars lagi-lagi dapat first overall pick ya buat 2 tahun beruntun. Nah, cuman gue sih feelingnya ya kalau lihat dari draft prospek tahun ini paling tinggi antara Kayvon Thibodeau atau Aidan Hutchinson pass rusher ya kan. Nah, jadi ya mungkin buat supportnya Lawrence di di mid round kan ya. Second round bisa lah. Ambil WR ya, harus ambil WR. Iya, nah jadi yaudah kita
Kita lihat aja nih apakah apakah GM-nya nih, karena gue nonton tuh highlights-nya, itu penonton Jaguars pada pakai badut. Kostum badut ya? Iya, Badut. buat protes ke GM-nya Trent Bulk. Trent Baalke Baalke, dari ya, dulu tuh Baalke. banyak kasus banget sih itu. Waktu Emang pas benar-benar masih parah. masih sama 49ers, dia berantem sama Jim Harbaugh, itu Iya. sempat jadi headline banget sih. Tapi gue Iya. feeling tuh untuk first overall pick Jaguars, gue rasa mereka bakal condong ke Thibodeau. Entah kenapa. Karena Thibodeau ini dia lebih bisa main sebagai outside linebacker ya, dan dia bisa diduetin sama Josh Allen. Jadi mungkin kalau menurut gue mereka bakal lebih condong ke Thibodeau, tapi bisa aja mereka beralih ke Hutchinson yang katanya ceilingnya lebih tinggi. Floornya lebih tinggi. Cuman ya Thibodeau lebih banyak upside-nya katanya. Jadi ya buat sih. Oke. Next game ini jam 1. Gue udah nggak ada harapan lagi, Pak. Cuma pas Steelers main lawan Ravens, karena ya gue tadi awalnya berharap udah tahu ya ini mah Colts pasti bantai Jaguars. Jaguars baik juga ya. Terus ya gue nonton walaupun awalnya field goal, tapi ya gitu lagi-lagi jantungan sampai akhir-akhir. Terus yang paling keren sih Steelers ini pas 4th and 8 Big Ben lempar dapat lagi sama Ray McLeod itu kalau misalnya nggak dapat udah Steelers season udah selesai sih. Yep. Gila. Dan yang masuk mungkin Baltimore ya mungkin. Iya, Baltimore ya. Udah gitu play sebelumnya 3rd and 7, 3rd and 9 kalau nggak salah. Ini juga lewat first down, jadi wah gila sih. Gua nonton sambil nontonin idola gua, panutan gua buat Yinzer urinating tree. Nonton dikit-dikit teriak-teriak. Terus sampai we are going to Super Bowl. Wah, dia kaget itu pas mungkin Jaguars lawan Colts ya. Iya, kaget pasti pada kaget. Ya bisa orang pasti ngiranya ya lo tau lah ya. Udahlah, Jaguars udahlah ya, kita pasrah aja, yang penting main buat Big Ben aja lah. Ada apa ini? Tahu-tahu gila sih, gua seneng banget sih. Tapi ya kalau gua lihat dari mainnya Steelers, oh ya sama satu lagi baru inget, TJ Watt nggak mecah rekor sayangnya, tapi nyamain rekor nggak apa-apa. Dan menurut gua rekor sack terbanyak semusim menurut gua lebih impresif TJ Watt karena nggak main 2 game loh. Yes. Dulu kan Michael Strahan full game. Dia main 16. Jadi TJ main 15 ya. Main 15. Berarti ya hitungannya kan nggak main 1 game ya. Iya. Ya kan, berarti ya nggak ada alasan buat bilangnya ya kan 17 game nggak bisa. Nggak bisa gitu. TJ Watt nggak main 2 game. Nah, jadi gila. Congrats buat TJ, aduh gila. Dipoy? Apakah Dipoy? Hah? Apakah Dipoy? Iyalah, gila lu. Wow, udah masuk playoff nih, udah masuk playoff. Kalau kan syaratnya gitu kan. Buat menang Dipoy mesti masuk playoff atau enggak best defense. Ya emang Steelers defense-nya nggak bagus, tapi ini record tying TJ Watt 22,5 dan gak main 1 game di mana Michael Strahan. Udah Dipoy lah, kalau nggak Dipoy bener-bener Rick banget ya. Rick banget sih, Rick as hell. Rick. Tahu-tahu menang Aaron Donald lagi, gua sobek-sobek kaos Aaron Donald. Iya, udah. Gue udah speechless deh kalau misalnya menangin Aaron Donald lagi sih. Nah, kalau lu kan lihat dari Ravens yang lagi-lagi nggak ada Lamar Jackson, tapi gue nggak mau. Tapi lu pada jangan bilang, ya kan Lamar Jackson nggak main. Sorry aja nih, Lamar Jackson sama karir belum pernah ngalahin Steelers. Jadi nggak bisa pakai alasan itu, Pak. Oke? Nah, kalau lu lihat dari Ravens ini gimana kemarin pas match-nya? Men, dari Ravens kemarin mereka bener-bener butuh Lamar banget ya, karena
Tyler Huntley, ya katanya basically Walmart versionnya Lamar, cuman Indomaret kalau sini ya, Indomaret Alfamart ya. kalau di sini ya Alfamart Alfamart version. ya. Jadi, kayak hypermart paket gitu, Hypermart paket. Whole Foods version Alfamart. Ya, dan Terus. tapi playmaking ability-nya beda dibandingkan Lamar sama Tyler Huntley karena Lamar lebih cepat, terus dia bisa improve, Huntley tuh gue lihat kemarin tuh banyak banget depending sama read-nya dia passing-nya, dan itu banyak yang gagal juga dan dia bikin 2 interception. Jadi mungkin ya Huntley mania is over before it even began. Tapi kemarin running game-nya jalan juga. Latavius Murray kemarin bikin 150 passing yard dan 1 touchdown. Ya. Jadi as tim overall sih mereka nggak perlu terlalu khawatir banget ya. Walaupun defense-nya justru yang gue rada khawatir. Karena somehow tuh kayak dari 2019 tuh mereka turun terus ininya, performnya. Dan Ravens, gue bener-bener disappointed banget karena mereka ini dihitung sama kekalahan lawan Steelers kemarin, mereka udah 6 losing streak. Iya makanya. 6 losing streak. 6 losing streak loh. Terakhir kali pertama mereka kalah di losing streak itu juga lawan Steelers kan. Iya. Lawan Steelers. Dan Lamar itu cedera di week berapa ya? Nggak salah Lamar. Di week itu ya kayaknya ya? Di week 15 itu ya? Kalau nggak salah di week 15 ya? Di week 13. 13 atau 14 itu. Jadi ya, dan mereka ya benar-benar kehilangan Lamar sih. Karena selain kalah lawan Bengals yang sampai 41 poin itu, mereka kalahnya 1 poin, 2 poin, 3 poin, 2 poin lagi. Jadi kalahnya tuh kalah tipis mulu, dan kayaknya nih John Harbaugh bakal menyesal sih waktu calling for the 2-point conversion itu lawan Packers. Iya. Itu benar-benar cost mereka playoff spot banget. Jadi pertanyaannya ya apa yang mereka bakal lakuin buat improve defense mereka ya. Walaupun ya alasannya banyak yang bilang katanya secondary-nya banyak yang cedera. Humphrey cedera, Peters cedera, terus safety-nya juga sering gonta-ganti. Jadi mungkin isunya ya Steelers lebih konsisten aja sih, lebih konsisten aja dibandingkan Ravens dalam week-week terakhir ini. Jadi congrats buat Steelers, akhirnya kembali lagi ke playoff ya, kayak musim lalu. Cuman ya at least lebih ada dignity-nya lah sekarang dibandingkan musim lalu, kayaknya ribet banget gitu. Cuman ya gimana? Kopet. Iya, cuman ya gimana ya Pak ya, ini nanti playoff lawannya Chiefs kemarin ketemu ya dibantai kita Pak. Jadi yaudah. Ya gue nanti nonton, udah lah gue pasrah aja nih, ya udah dibantai nih mah kelar. Bakal congrats Chief nggak nih? Congrats Chief nggak? Nah iya, gue nanti bakal ngepost di Instagram pribadi gue, congrats sih pasti. Oke. Congrats langsung GGWP gue, congrats well deserved gue. Langsung gue. Siap. Tapi nggak apa, walaupun udah pasti dibantai sama Chiefs, tetap we are going to Super Bowl. Feel the power of Steelers football. Let the false hope in. false hope masih false hope mulu kan. Oh iya, Bill, kalau misalkan Steelers nih, walaupun seed 7 tapi ya never say never ya. Kalau misalkan mereka bakal menang Super Bowl, lu bakal ngapain? Ada janji gak nih? Aduh, Steelers Nation. Ngapain ya? Gue belum kepikiran sumpah mau ngapain. Ya, kan kali aja gitu kan. Lu mau doing something kayak 11 winning streak musim lalu aja lu sampai joget 11-11. Si tai emang. Masa yang ini kagak yang Super Bowl?
Tar, gue belum kepikiran deh, gue belum kepikiran coba. Gue aja masih shock ini. Gue masih shock ini bisa masuk playoff gimana ceritanya. Iya. Tapi ya udah, tapi dan a bit info dikit tadi bener yang konfirmasi kita kalau terakhir kali yang seed terendah yang masuk Super Bowl dan menang adalah Packers 2010. Packers 2010 lawan Steelers kan? Lawan Steelers. Nah, Aaron Rodgers jadi Super Bowl MVP dan Packers menang Super Bowl itu yang terakhir mereka sampai sekarang. Oke, berarti nanti gue belum kepikiran coba gue bakal ngapain, gue belum kepikiran banget benar-benar. Siap. Next kita ke game jam 4. Lagi-lagi ada 2 game penentu playoff. Kita bahas yang gak lolos dulu ya. Saints lawan Falcons, menang Saints 30-20. Gimana kamu menurut tuh? Saints lawan Falcons ya karena emang posisinya Saints juga rada susah juga ya. Walaupun mereka lawan Falcons emang diunggulin banget dari awal, tapi posisi mereka juga harus bergantung sama 49ers menang atau enggak ya. Dan at least mereka ya nyelesain bagiannya mereka lah. Mereka bisa menang lawan Falcons. Mungkin pertanyaannya adalah siapa yang bakal jadi QB utamanya dari Saints? Apakah mereka bakal tetap pakai Taysom Hill eksperimen atau mereka resign Jameis Winston atau mereka coba untuk ambil resiko coba pakai Trevor Siemian buat semusim? Jadi pertanyaannya mungkin di situ ya. Sama wide receiver-nya ini apakah Michael Thomas bakal balik? Itu tuh nggak jelas emang Michael Thomas maunya gimana ya. Gue bingung sumpah. Iya, dan mereka juga nggak ada WR2 yang dependable kan. Setelah Emmanuel Sanders cabut di offseason kemarin. Jadi mereka harusnya bakal address posisi itu juga sih, WR. At least tentuin siapapun QB yang bakal starting buat mereka. Oke. Nah, kalau Falcons ini gimana? Kalau menurut tuh apa yang harus dilakukan sama Falcons buat di off season? Karena ya kita mau bahas Falcons juga ya gitulah. Kita tidak terlalu kaget sebenarnya. Nggak terlalu kaget ya. Gimana lagi emang timnya gitu. Yang paling jadi PR buat mereka sebenarnya hampir sama kayak Saints. Mereka harus cari jawaban buat posisi QB. Karena gue ngerasa Matt Ryan gak bakal bisa nyampe ke peak performance-nya kayak dia pas MVP season itu 2012. Dan untuk mereka juga perlu banget kayak red zone threat dan atau misalkan kayak running back power gitu yang bisa buat goal line. Karena gue ngerasa walaupun Cordarrelle Patterson dan Mike Davis is a solid running back, tapi mereka nggak bisa jadi lead back. Karena mereka biasanya lebih kayak change of pace running back, mainnya third down, jadi jadi receiver biasanya. Dan mereka ya nggak akan kuat lah untuk nge-handle 250 sampai 300 touches gitu. Jadi mereka perlu ada jawaban lagi untuk posisi running back ini. Sama mungkin yang terakhir itu adalah mereka benar-benar harus cari pass rusher. Benar-benar pass rusher ya. Karena musim ini leader sack-nya itu adalah Dante Fowler di Atlanta Falcons. Dan dia bahkan nggak nyampe 5 sack. Hah? Serius? Dia nggak nyampe 5 sack loh. Ya ampun, hancur banget. Jadi itu yang harus mereka cari juga dari pass rusher. Oke. Next kita ke yang lolos ini 49ers lawan Rams, menang 49ers. Ini wow. Ada Jimmy G kepesan berapaan? Kalau misalkan Steelers berterima kasih kepada Carson Wentz, 49ers harus berterima kasih kepada Matthew Stafford. Oke. Karena kemarin Stafford dengan murah hati memberikan 2 interception kepada 49ers. Tapi MVP-nya untuk semusim ini buat 49ers
adalah Deebo Samuel. Deebo sih, Deebo apa aja bisa ya, running back bisa. Malah jadi QB tadi tuh. Deebo tuh kemarin bikin passing touchdown, rushing touchdown, sama kurang satu receiving touchdown aja sebenarnya buat triple gitu. Iya. Gila, karena dia serba bisa, men. Iya, makanya gila sih Deebo. Menurut gue sih kalau misalnya award comeback player of the year gak ngeliat ini ya, gak ngeliat cedera atau apa, Deebo sih menang sih harusnya. Iya, bisa. Kalau menurut gue ya. Mungkin lebih ke, kalau gue sih lihatnya dia lebih kayak most improve ya. Oh, most improve ya. Soalnya ada most improve player ya di NFL ya. Iya. Karena musim lalu dia kan sempat cedera juga kan, dan pas musim pertama dia ada show flashes of brilliance, tapi dia nggak benar-benar nunjukin kalau dia sama satu kelasnya dia kan ada AJ Brown, ada DK Metcalf, itu masih belum setara lah waktu masih rookie season. Tapi musim ini dia benar-benar jadi tumpuan buat 49ers sih. Dia receiving lebih dari 1.400 yards, rushing-nya lebih dari 300. Dan kalau nggak salah total touchdown-nya dia itu berapa ya? Kalau nggak salah. Deebo, ya. Deebo itu kalau 14 receiving touchdown. 14 touchdown ya. Iya. Jadi idealah tumpuan utamanya buat 49ers musim ini. Oke. Nah, Rams ini Cooper Kupp, aduh dikit lagi loh, 17 yards lagi seharusnya bisa nyamain rekor receiving yards-nya Megatron ya, tapi sayangnya nggak bisa. Cuman Cooper Kupp menang Triple Crown sama kayak tadi. Jonathan Taylor juga menang Triple Crown-nya rushing. Cooper Kupp menang Triple Crown-nya receiving. Nah, kalau Rams gimana? Ya, Cooper Kupp emang udah nggak diragukan lagi sih, salah satu kandidat MVP musim ini. Pertanyaannya adalah apakah Stafford bisa at least bisa konsisten lah, nggak turn the ball over kayak pertandingan kemarin sama beberapa pertandingan terakhir itu dia sering banget bikin interception. Jadi apakah Stafford bisa konsisten at least mengurangi kebiasaan dia untuk gunslinging aja deh, karena Cam Akers kan balik nih. Cam Akers balik. Gila, Cam Akers keren ya. Cedera ACL, Achilles 5 bulan sembuh loh. Gila kan, pijitnya gila, gokil juga ya. Dan ya walaupun kalah kemarin OT, tapi sebelumnya kan mereka udah 5 winning streak, jadi at least mereka udah punya momentum, udah bisa figuring out. Setelah Robert Woods cedera, mereka punya OBJ, terus mainnya OBJ juga udah mulai dapat chemistry-nya sama Stafford. Dan running back-nya mereka udah balik lagi ke Akers, jadi bisa one to one sama Sonny Michel. Jadi secara offense gue nggak akan khawatir sama LA Rams ya. Mungkin defense-nya, karena gue lupa mereka bakal lawan siapa ya di playoff ini. Rams bakalan melawan Rams lawannya Cardinals. Nah, itu berarti mereka harus address their linebacker position, karena mereka Cardinals itu ada Connor, ada Kyler, dan ada Chase Edmonds. Jadi mereka bakal fokus untuk run the ball ya. Jadi linebacker Rams ini harus benar-benar waspada sama Kyler Murray sama dua running back-nya untuk ngehentiin rushing offense-nya dari Cardinals. Oke. Jadi buat kalian fans 49ers, berterima kasih lah ya, jangan lupa ke Matthew Stafford. Jika Matthew Stafford ya. Oke, terus kita ke game yang drama sekali. Gue teriak-teriak aja dong, jangan serius anjir. Aduh. Kayaknya kita sempat bilang di episode kemarin, mereka kan bakal main di Allegiant Stadium, main di Las Vegas. Jadi harus waspada sama kemungkinan adanya something fishy di situ. Iya. Dan sampai 4 quarter plus overtime dalam waktu periode tertentu, itu gue sempat yakin ini ada andil di balik semua ini sih, ada tangan-tangan hitam, tangan bayangan. Anjir, gue
Ya apalagi kan mainnya di Las Vegas ya, bandar kan, kotanya bandar nih. Bandar nih kenceng nih ya. Nih kalau misalnya seri tuh udah kayak ini football gajah jadi. Football gajah. Football gajah harusnya tuh. Ternyata nggak cuma di AFF doang ya, tapi sampai di Iya. sini juga ada. Di juga NFL juga ada ya. Sampai ada kayak gitu. Gila emang, jadi gue nonton udah teriak-teriak, nah anjir masa seri sih, ya ampun gak lucu banget, finishnya seri. Tapi untungnya Raiders terakhir timeout loh, itu menurut lo Derek Carr ambil timeout ini nggak keputusan yang cerdas apa gimana menurut lo? Karena kan sebelumnya Josh Jacobs sempat lari first down ya, terus kan ngabisin waktu. Nah gue kan nih kan Derek Carr udah disorot tuh. Ini mau ngapain ngomong-ngomong wasit? Gue bilang nih kayaknya di ban aja, tato timeout. Anjir. Lu yang mungkin kan pasti dan lain-lain juga pada bilang udah seri aja gitu. Tato Derek Carr nge timeout itu lu kaget gak? Jujur aja sebenarnya nggak sekaget orang yang lain, mungkin penonton yang lain kali ya, karena ya mereka kan juga offense-nya lebih ke ini kan, lebih banyak orientasinya ke short middle pass kalau misalkan mereka main passing game, dan banyak kan mereka juga masih run heavy juga, jadi mereka coba untuk save as much time as possible, dan at least mereka bakal ngunci field goal range-nya mereka itu ketika mereka udah nggak ada waktu lagi, udah tinggal sisa beberapa detik kan, juga pas game winning field goal-nya Daniel Carlson. Jadi gue rasa sih ya mungkin kelihatannya rada sus ya, kelihatannya emang rada mengherankan, cuman kalau dilihat lagi mungkin nggak seaneh yang diomongin banyak orang juga sih. Jadi ya it's a football game lah, it's a football game. Mungkin justru yang gue rada lucu kemarin sih adalah Chargers bisa bikin exactly 15 points gitu loh, kayak oh iya ya, itu kan waktu Raiders 5 menit terakhir itu mereka masih unggul 15 poin. Tapi bisa kebetulan aja gitu 15 poin didapat sama Chargers buat tying up, masuk overtime, dan mereka trading field goals. Mungkin kebetulannya di situ ya, sampai banyak yang bilang ini mau di fix atau seri aja gitu kan. Cuman pada akhirnya sih gue rasa emang karena Raiders sama Chargers ini selalu bikin timnya deg-degan aja sih, selalu bikin fansnya deg-degan sampai quarter 4 ataupun overtime. Jadi nggak heran banget kalau misalkan pertandingannya benar-benar sampai kayak gini. Oke. Jadi itu ya review kita buat di week 18 yang berarti regular season 2021 udah selesai. Dan katanya ini musim 2021 ini match yang endingnya tipis terbanyak dalam sejarah NFL, nggak usah sampai 34 kali dalam semusim. Itu wah, lu kalau nonton NFL pasti lu jantungnya makin sehat tuh, karena ada teruji. Apalagi gua nih fans Steelers. Apalagi fans Raiders 10 win semuanya itu ada. Oh iya. Cuman 9-nya itu satu possession game. Serius ah? Iya. Kayak yang kemarin gue bilang itu di live IG, Steelers hanya satu-satunya tim yang lawan Raiders kalah lebih dari satu possession. Sisanya mereka lawan Ravens 6 poin, lawan Dolphins 3 poin, Broncos ada double possession, tapi ya Broncos, Eagles, terus habis itu Cowboys, sama 4 pertandingan terakhir juga mereka menangnya by less than touchdown, field goal points gitu. Jadi emang Raiders Nation selalu jantungan ketika timnya main, dan ya you can blame them. Emang mainnya ya gritty sampai akhir aja. Iya, jadi gila sih. Emang nih musim 2021 kacau sih, memang kacau banget. Karena musim kemarin gak ada penonton, sekarang ada penonton. Ternyata makin gila ya. Gila. Jadi
Buat kalian yang udah ngikutin NFL dari awal week 1 sampai week 18, congrats. Berarti kita udah masuk ke playoff season di bulan Januari. Dan jangan lupa Super Bowl di Februari. Ya sebenarnya sih playoff dari awal Januari, dari Januari ke Februari ya. Iya. Nah, jadi gua akan membacakan playoff 2022. Oke. AFC seat pertama Titans, seat kedua Chiefs, seat ketiga Bills, seat keempat Bengals, seat kelima Raiders, seat keenam Patriots, seat ketujuh Steelers. We are going to Super Bowl. Ini bakal jadi storybook ending buat Big Ben kalau menang Super Bowl sih. Iya, benar. Lebih dari the bus dulu sih, Jerome Bettis. Yo, jadi ya, tapi lawannya Chiefs ya, gue tadi udah bilang ya, udah pasti dibantai. Lihat aja lah ntar. Terus di NFC, seat pertama Packers, seat kedua Buccaneers, seat ketiga Cowboys, seat keempat Rams, seat kelima Cardinals, seat keenam 49ers, seat keempat Eagles. Nah, jadi jangan lupa match up-nya buat di playoff nanti, karena Titans dan Packers udah dapat seat pertama, jadi mereka bye di round Super Wildcard ya. Oke, Yes. Jadi Super Wildcard AFC, Chiefs sebagai seat 2 akan ketemu Steelers, seat 7 Bills, seat ketiga ketemu Patriots sesama divisi. Rival divisi lagi ketemu lagi. Karena Patriots seat 6, Bills seat ketiga. Bengals seat keempat ketemu Raiders seat kelima. Oke. Di NFC Buccaneers ketemu Eagles seat 2 lawan seat 7. Cowboys seat ketiga ketemu 49ers seat ke-6, dan Rams seat keempat ketemu Cardinals seat kelima. Nah, berarti Rating is rating. playoff is here. Jangan lupa, mungkin ini ya, gue sebagai bonus kali ya, karena ada playoff, walaupun nanti kita bakal rilis juga schedule, tapi gue infoin dari sekarang aja ya. Schedule playoff wildcard, super wildcard dong. Super wildcard kan NFL jualnya super wildcard ya kan. Yep. Hari Minggu jam 4.30 Bengals lawan Raiders. Hari Minggu jam 8.15 pagi nih Bills lawan Patriots. Wah gila, Bills lawan Patriots dipasang paginya. Gokil emang NFL emang kalau bikin schedule pinter. Ya buat Pinter sekte Patriots sama Bills Mafia ini nggak boleh ditungguin banget, nggak boleh dilewatin sih. Yoi lah pasti. Terus buat hari Senin jam 1 pagi ada Buccaneers, 1 malam Buccaneers lawan Eagles. Jam 4:30 subuh Cowboys lawan 49ers. Dan paginya jam 8.15 Chiefs lawan Steelers. Ya udahlah, gue minggu depan ya udah, gue udah serah dah, mau menang menang hoki, kalah ya emang harus kalah. Dan terakhir hari Selasa jam 8.15 Rams lawan Cardinals, sesama rival divisi NFC West. Jadi thank you semuanya udah nonton dan ngikutin podcast regular season, karena kita gak bakal selesai juga ini podcastnya. Ntar buat podcast review playoff ada lagi minggu depan, jangan lupa hari Rabu kita upload ya. Jadi thank you udah nonton di YouTube, thank you Oka udah join, dan thank you juga udah dengerin audio only di Spotify. Jangan lupa seperti biasa subscribe, ke konten sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi, biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Semua sosial media kita udah kita tulis di deskripsi video ini. Join semuanya biar gak ketinggalan sama NFL, apalagi ini playoff. Kalau lu ketinggalan sekali, udahlah jauh tuh ketinggalan keretanya. Jadi jangan lupa playoff akan dimulai 16 Januari, Super Bowl 56 dimulai 14 Februari 2022. Jadi gua saranin banget buat kalian yang kerja, langsung ajuin cuti dari sekarang ya. Walaupun tim jagoan lu nggak lolos, nggak apa-apa. Tim jagoan gue nggak lolos, gue nonton Super Bowl terus, karena Super Bowl sekali setahun. Iya nggak? Bener kan? Betul. Nah, jadi buat kalian jangan lupa ajuin cuti dari sekarang 14 Februari, karena Super Bowl ini event terbesar di olahraga Amerika. Apalagi nanti halftime show-nya ada Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Mary J. Blige, sama wah gila sih. Sama satu lagi gue lupa, ada satu lagi. Eminem. Itu. Oh ya Eminem. Wah jadi
Banyak banget. Bakal lead sih nih halftime show-nya. Jadi lagi-lagi gua sampein jangan lupa ajuin cuti ya. Siap, buat udah 14 Februari. Yes, Oke. Dan apalagi 14 Februari hari Valentine, kalau lu nobar, kita masih menunggu ini ya, info nobar di tempat langganan kita ya di @amerika ya. Kita masih nunggu apakah bakalan ada nobar apa enggak, karena ya pandemi masih belum selesai juga, cuman kan ya sekarang udah mulai limited ya, ada event-event yang limited capacity. Kita masih tunggu konfirmasi dari @amerika. Kalau misalnya udah confirm, kita bakal upload di semua sosial media kita. Jadi thank you udah nonton review regular season. See you minggu depan di review playoff ya. Dadah semuanya. Bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.